Bagaimana ya jika perjanjian Linggarjati tidak pernah ada di Indonesia? Serta bagaimana pula dampak terhadap perjuangan diplomasi dan eksistensi Republik Indonesia? Halo guys, perkenalkan nama aku Calista Malia Rosyada. Aku berasal dari kelas 11 akuntansi 3 nomor presensi 8. Di sini aku akan membacakan materi sejarah mengenai perjanjian Linggarjati. Yuk kita simak bareng-bareng. Apa sih Linggarjati itu disebut sebagai umpan diplomasi, yaitu strategi mengalah untuk menang. Indonesia sengaja sedikit mengalah soal wilayah di Jawa, Madura, serta Sumatera demi mendapatkan pengakuan kedaulatan di atas kertas. Indonesia menguji Belanda. Tanpa umpan ini, Belanda tidak akan pernah merasa terikat pada janji apapun di mata internasional. Serta ada beban moral, seperti dengan adanya perjanjian, setiap serangan Belanda seperti agresi militer menjadi bukti pelanggaran hukum yang memalukan di level dunia. Bagaimana ya jika Indonesia tidak pernah ada perjanjian Linggarjati? Yap, Indonesia akan kehilangan tiket pengakuan dunia. Tanpa Linggarjati, Indonesia tuh nggak punya loh akte kelahiran di mata dunia. Belanda bakal terus menganggap kita cuma pemberontak atau kelompok pembuat rusuh. Dunia bakal cuek karena cuma masalah internal Belanda, bukan perang antar dua negara. Kita bakal susah banget kirim utusan ke luar negeri seperti PBB, karena nggak ada yang mengakui status kita. Yang kedua nih, hilangnya pintu masuk ke forum PBB. Keterlibatan PBB seperti munculnya Komisi 3 Negara terjadi karena Belanda melanggar janji tertulis di Linggarjati melalui agresi militer 1. Jika perjanjian ini tidak pernah ada, maka tidak ada pelanggaran resmi yang bisa dilaporkan Indonesia ke Dewan Keamanan PBB. Negara pendukung seperti India dan Australia akan sulit mencari celah hukum untuk membela posisi Indonesia di level dunia. Bahkan, Indonesia dapat mengalami kekalahan sebelum sempat bernafas. Yap, Linggarjati sebenarnya memberi jeda waktu bagi TNI untuk mengorganisir laskar-laskar rakyat menjadi tentara reguler yang lebih solid. Tahun 1940, kita masih sangat kekurangan senjata modern. Tanpa diplomasi, kita akan dipaksa perang terbuka melawan Nica atau sekutu dalam kondisi yang sangat lemah. Tanpa strategi diplomasi, pusat pemerintahan Republik Indonesia bisa jatuh lebih cepat, bahkan sebelum taktik gerilya kita matang. Yang lebih gawat lagi, Indonesia dikunci dari dalam dan dari luar. Belanda bakal punya kebebasan penuh buat bikin negara-negara boneka seperti negara Pasundan, NIT, dan lain-lain, tanpa ada perlawanan diplomatik dari pusat. Blokade ekonomi, yaitu tanpa pengakuan wilayah di Jawa dan Sumatera, Belanda bisa menutup total akses perdagangan dan bantuan senjata dari luar negeri lewat blokade laut. Serta dukungan Arab melemah. Negara-negara seperti Mesir mungkin bakal ragu memberikan dukungan resmi karena Republik Indonesia belum menunjukkan diri sebagai entitas politik yang jelas di atas kertas. Serta terdapat skenario terburuk, yaitu perang tanpa akhir. Tanpa jalur diplomasi Sultan Syahir, faksi Persatuan Perjuangan dan Malaka akan memimpin dengan prinsip merdeka 100%, yaitu perang agresi. Kita mungkin akan terjebak dalam perang kelelahan yang sangat panjang dan berdarah-darah untuk mengusir Belanda secara total. Dengan harga yang mahal, yaitu risikonya adalah jutaan nyawa, tambahan yang melayang, serta infrastruktur negara yang hancur total akibat perang puluhan tahun. Pahit tetapi menyelamatkan. Linggarjati adalah pintu darurat Republik Indonesia. Meski wilayah menjadi sempit, Linggarjati adalah cara pemimpin kita membuktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beradab serta pintar bernegosiasi. Legitimasi awal, perjanjian ini adalah fondasi yang memungkinkan adanya perundingan-perundingan berikutnya sehingga pengakuan kedaulatan penuh tercapai. Ya, inilah tokoh kunci serta perbedaan strategi diplomasi Syahir versus perjuangan fisik Tan Malaka. Sultan Syahir memilih jalur diplomasi karena sadar kekuatan militer belum cukup untuk perang terbuka. Sedangkan Tan Malaka yaitu Persatuan Perjuangan menolak Linggarjati karena wilayah Republik Indonesia menjadi sempit dan menuntut merdeka 100%. Tanpa Linggarjati, faksi garis keras akan memegang kendali penuh yang memicu perang sampai titik darah penghabisan. Oke guys, sudah sampai di penghujung materi kita pada video ini. Di sini aku akan membacakan kesimpulan pada video yang
materi yang sudah kita bahas di video ini. Tanpa leader jadi, Indonesia kehilangan legitimasi hukum internasional pertahanan dan akan terus dianggap sebagai pemberontak domestik oleh dunia. Perjanjian ini menjadi pintu darurat yang memberikan jeda waktu bagi militer untuk konsolidasi dan mencegah perang total yang prematur. Serta ketiadaan jalur diplomasi ini berisiko memperpanjang perang hingga puluhan tahun dengan kerugian jutaan nyawa serta kehancuran infrastruktur yang jauh lebih parah. Gimana sih guys penyampaian aku dalam membuat video ini?